ke arah Milta. Iya. Milta Power dan sekitarnya. Kemarin aja last match terakhir circle-nya di arah Prison. Lagi-lagi sebelah kanan dari match. Iya, bener. Gue setuju banget. Dan sering banget tuh dari arah Prison, ntar pindah itu ke arah shelter ataupun ke arah high ground di perkayuan. Itu ngeri tuh kalau udah ke perkayuan karena udah betul-betul posisinya galak banget ya di sana. Ya, siapa lagi tim yang udah mendapatkan high ground lumayan di daerah perkayuan itu legit banget untuk dijadikan defensive area, dan sepertinya circle pertama bakal menuju ke bagian tengah terlebih dahulu. Menguntungkan buat semua tim, buat Yudu juga so far so good so oke ya, karena mereka meluting di daerah Severny. Utaranya itu kosong. Yang gue tunggu-tunggu lagi adalah akan ada pertempuran gak nih? Tim yang akan nabrak RRQ akan muncul lagi atau nggak ada Nova ya? Oke, nggak ada Nova. Jadi tim Nggak ada RRQ Nova. bakal kembali ke Pochinki dan mereka bakal lebih aman ya di tengah-tengah circle kali ini ya. T1 mana T1? Oke. Sabar. Sabar. T1-nya di Milta Power. Oh, TSM udah ngisi Oke. Geargopol, mengingat udah nggak ada Morph lagi ya. Betul, mereka udah balik lagi, bebas lagi, tidak ada gangguan sama sekali. IND main scrapping di arah sebelah kiri. Itu daerah yang enak tapi jarang kita bahas lagi, Flo, untuk Iya. scrappingan daerah sebelah kiri itu. Padahal tuh rumah baik banget loh. Itu bener-bener kaya banget kalau scrapping sana. Cuma yang butuh waktu yang agak lama sama yang masalah kendaraan. Jumlah kendaraan satu emang jumlahnya bener-bener dikit banget. Jadi harus hati-hati. Dikit bukan berarti nggak ada, guys. Ya? Betul, dikit bukan berarti ada tapi terbatas. Betul. Sementara ini dari tim RRQ sudah mendapatkan satu Dacia di arah Pochinki. Mereka cukup nyaman, tidak ada yang mengganggu sama sekali. Wah, ini kalau gua inget match-nya ya, 24 match. Itu jumlah yang harusnya cukup nyaman untuk BTR. Betul, itu banyak banget sih. Even mereka nggak panas di game pertama, game kedua, ataupun hari ini. Masih ada 3 hari lagi dan bisa dibilang BTR tuh memang kelemahannya biasanya pas ya. Turnamen yang 2 hari, 3 hari beres. Yap. Kalau udah masalah liga ataupun kayak final yang 4 hari, 5 hari, wah BTR sih udah sekuat-kuatnya dah itu mainnya. Pasti perform mereka akan sangat legit, apalagi buat ngatur supaya panas robotnya nih pas. Betul, settingannya, panasnya, Yoi. jenis oli yang dipakai gitu kan. Sampai jenis oli. Iya, karena kalau jenis olinya bukan Indopride, Wah, iya. kurang gitu. Kalau jenis olinya karbitan, waduh, mesinnya macet. Nyala sih, tapi biasanya tuh suka keluar ini kayak asap-asap yang kurang kurang difilter keluar dari robotnya gitu hitam kan. ya, hitam ya asapnya ya. Kayak pakai mobil diesel gitu yang udah yang gak terurus Yang nggak pernah ganti oli. Iya, yang udah kayak fogging tapi hitam warnanya. Itu tuh kalau pakai minyak karbitan, kalau pakai minyak Indopride langsung auto Wah, kenceng dah. gila men, langsung gaspol. Robotnya nggak bakal karatan ya, karena semangatnya resmi dari Betul. orang-orang Indonesia. Itu robot nembak nih. Itu bukan peluru yang keluar, tapi tulisan Indopride. Wah, itu sih udah damage yang super besar ya. Karena kalau dilihat kayaknya dari beberapa region, memang di Indonesia ini yang ngasih views itu paling gede. Betul, nggak cuma view pas. Apa? Damage-nya nambah, bukan cuma karena view, tapi dengan doa berpuluh-puluh ribu orang. Wah, bener banget. Tadi kita berdoa dulu kan, itu memberikan damage peluru dari BTR lebih menyakitkan lagi. Itu dia, dan teman-teman yang di bawah ada peak viewer milestone. Itu teman-teman nanti kalau kita sudah mencapai 1 juta concurrent viewer atau orang yang nonton secara sekaligus bersamaan, itu bakal ada hadiah-hadiah yang diberikan untuk teman-teman semua rame-rame. Jadi Hadiah. ada kotak-kotak yang diberikan. Jadi teman-teman yang pengen membantu ya mencapai ke angka 1 juta itu aja, temennya nonton rame-rame, kita ajak nobar rame-rame juga menggunakan mungkin device masing-masing ya. Betul. Biar angka jumlah yang nonton di sosmed kita itu naik. Berarti itu gabungan dari YouTube dan Facebook dari semua bahasa yang nge-cover PMWL ini. Harusnya begitu ya, Pak? Oke. 1 juta. Gabungan ya? 1 Jadi, juta. semua bahasa? Nggak usah digabung. Apa? Indonesia kalau cuma 1 juta bisa. Oh, betul. Ya. Ini aja udah mau tembus 150.000 lebih. Udah mau seperlimanya. Udah mau seperlimanya. Belum tambah di Facebook kan? Buat penonton Indonesia nih, 1 juta tuh ejet, bro. Ejet. Apalagi buat komunitas PUBG Mobile. Kita tunjukin guys ya. Kalian share pokoknya ke semua sosial media kalian. Terserah mau nonton di YouTube, mau nonton di Facebook page dari PUBG Mobile Indonesia. Yang jelas tonton di tempat official PUBG Mobile-nya. YouTube dan Facebook itu 2 official platform untuk live stream PMWL. Tunjukin Indonesia bisa. Seorang diri 1 juta penonton. Iya, kita tunjukkan ya komunitas kita adalah yang paling rame. Tapi selain rame juga solid ya, pasti kita share Betul. bareng-bareng, kita ajak nonton rame-rame.
kita ramaikan kayak dukungan untuk tim BTR sebagai perwakilan Indonesia pada kali ini. Yes, kita buktikan apalagi kalau misalkan BTR bisa bermain bagus, bisa bermain gemilang dan terus bermain stabil. Gue yakin yang nonton bakal makin ramai, dukungannya juga pasti bakal makin banyak. Dan gue mau tanya ke lo, Flo, ini gue doang yang ngerasa atau lo juga merasa viewers kita tuh bertambah banyak dibandingkan global final waktu itu? Jauh. Dari kita masih di zaman-zaman PMJ waktu itu ya. Itu kita dulu nyampe 100.000 udah bagus ya Pas ya? Wah, dulu ya bener kan 100.000 tuh udah bagus banget kan? dulu nyenggol 200.000 aja. Udah menggila. Viewers ya, gue udah seneng banget cuy. Gue udah seneng banget. Sekarang masih seneng, tapi apa ya, seneng itu lebih sering. Dulu kan senengnya tuh kayak mungkin sekali seminggu. Betul. Sekarang tuh kita seneng ya. Masih tetap seneng banget, tapi mungkin jumlah seneng lebih banyak. Yoi, kita pokoknya yang nonton nih, kita tetap kompak, kita tetap dukung BTR karena PUBG Mobile dimainkan oleh semua kalangan, menengah ke atas, menengah ke bawah, semua bisa bermain PUBG Mobile, tidak memandang usia, tidak memandang pekerjaan, semuanya main PUBG Mobile. Jadi ini game yang merakyat banget, terbukti dari viewers yang ada sekarang. Ini bener-bener rame banget sih. Daripada kalian mengisi kegiatan dengan hal-hal negatif, kumpul-kumpul yang tidak jelas, mendingan kumpul-kumpul buat ngedukung Indo Pride. Iya, kita memberi dukungan yang maksimal juga. Betul. Apalagi ini kan sampai hari Minggu. Nanti di weekend kalian punya alasan untuk tetap di rumah aja, nonton di rumah dan enjoy the show. Betul. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, yang lagi nobar, mungkin kalian lagi nobar, bisa langsung selfie, bisa langsung tunjukin ke kita semua. Tag Instagramnya PUBG Mobile Esports ID, tunjukin kalau kalian lagi nobar. Cuma tetap, yang lagi nobar tetap dengan protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa hand sanitizer-nya juga. Pokoknya tetap dengan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Betul, kita mengikuti semua protokol kesehatan bukan hanya demi kesehatan kita Pak, tapi kesehatan orang lain, keluarga dan teman-teman yang sekitar kita juga ya. Yap. Kita harus mikirin diri kita dan juga orang lain. Keselamatan kita rame-rame itu adalah kepentingan bersama juga. Betul. So, kita bakal back to the beat, back to the game. Ada tim Chelsea kali ini yang sudah mulai berotasi dan akan melewati beberapa kompon yang sudah dikuasai oleh Box Gaming, namun belum ada baku tembak yang intens. Hanya pengusiran dari tempat yang ditempatin sama Box Gaming tadi karena hanya ada Luis seorang diri. Sementara ada 2 vehicles dari tim Chelsea yang lewat di arah dia. Jadi tembakan peringatan aja supaya nggak menuju ke arah komponnya si Luis. Karena kalau di push itu bahaya buat Luis. Itu bahaya banget ya, karena dia sendirian yang nge-hold. Tugas dia itu bukan untuk nembak. Kalau bisa, dia tuh ngumpet kalau orang lain lewat. Tugas dia adalah mengamankan tempat ya, membuka jalur dan memastikan teman-teman ya bisa mencapai tujuan mereka dengan selamat. Yap, betul. Itulah tugas scouter ya. Tugas scouter itu kalau dia bisa nge-kill orang pas tuh bonus. Kalau udah selevel Zuxi, selevel Rotfiat yang udah maju nge-kill orang tuh udah bonus pas. Tapi kalau lo perhatiin ya, buat BTR RA, buat BTR RA ini menurut gua tim yang unik, tim yang perfect juga. Kenapa tuh? Karena walaupun Zuxi yang ngebuka jalan, tapi di saat pemain BTR lagi pada perang dan memang butuh untuk berotasi, kadang Microboy yang buka jalan ke depan, kadang Ryzen yang buka jalan ke depan. Jadi situasional kok, dalam satu kondisi yang situasional banget, BTR ini bisa improve secara fleksibel. Benar sih, baik lagi ya, dari setiap individu BTR, menurut gue itu unik banget ya. Even Tachibana, itu unik dua-duanya. Sangat. Berbeda gitu mereka, dan role mereka, cara main mereka, personality mereka itu semua cocok banget mereka berempat rame-rame. Betul. Itu yang membuat BTR mungkin salah tim yang susah untuk dikalahkan, bahkan di kancah global ya. Yes, tapi di saat kita sedang memberikan komen-komen tentang Bigetron, sudah ada tim yang mulai berperang, ada TSM dan juga OR yang bakal perang. Ada push yang dilakukan oleh Clutch God, tapi mobil sudah mulai berasap. Backup fire dari Scout untuk menyelamatkan Jill yang sedang terkenok, tapi sepertinya Jill tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena TSM bakal segera melakukan push. Zigat sudah menuju ke arah bagian gudang, kali ini lempar granat menuju bagian dalam, sementara Scout bakal mundur lebih jauh lagi menuju ke arah belakang sana. Granat dilempar, mobil dimundurin, dan selamat sudah vehicles dari tim OR. Akan langsung dimundurin. Kemampuan menyetir yang sangat baik dari seorang Scout. Ini simnya nggak nembak ya? Simnya nggak nembak, men. Jago dia, bener-bener jago. Dan dari tim TSM dia tahu bahwa dia menang jumlah, dia langsung ngepungin pergerakan dari tim OR kali ini. Langsung dikelilingin, dipotong semua jalur kaburnya juga, dan memaksa tim OR stuck di satu rumah. Tapi tampaknya Jonathan dari posisi flanking sekarang gabung sama teman-teman ya. Padahal tadi kalau dia flanking itu lebih bagus pas, lebih tersebar. Yap, mungkin pengen nyari informasi lebih kali. OR setupnya di sebelah mana? Karena kan tadi Scout langsung mundur ke arah belakang kan.
Sementara dua pemainnya berada di arah rumah panjang. Akan dipulangkan terlebih dahulu supaya OR tidak punya informasi karena Jill yang tadi knock bleeding out langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Berarti Jill menjadi orang pertama yang dipulangkan untuk di match pertama kali ini. Blue Zone kedua juga sudah mulai bergerak sementara TSM masih berada di arah tempat yang sama. Dan di bagian bawah ada Secret yang menunggu. Iya, dari sini bakal ada tim OR juga mulai, ada tim TSM mulai nyebar di balik Clutch God langsung motong. Tapi di bawah Clutch God ada tim TSM akankah ditembak, ditangkap ketika lagi rotasi dan nampaknya ditembakin kali ini oleh OR, oleh tim TS juga. TSM kehilangan Jonathan, akankah coba di finish atau ditahan? Gak ini bakal kembali teman-temannya. Tapi Clutch God ditembakin oleh tim TS dari bawah. Setup mereka kayak bingung gitu nggak sih Flo? Dari TSM antara mau enggak gitu. Iya, tadi itu mereka ngeflank terlalu jauh. Kalau mereka mau maju ya harusnya nabrak rumah dan lihat OR. Dia tahu ini momennya, langsung dia pindah, dia bakal potong kembali TSM. Dipotong kali ini, benar-benar digunting dan memotong pergerakan tim TSM yang sekarang lumayan pincang. Cabut mereka. Sama-sama mendapatkan 1 poin kill doang dan akhirnya mereka lebih milih untuk mengubah strategi mereka dan akan diputerin lagi ternyata sama TSM. Ada Clutch God juga sudah mulai mengontrol bagian belakang tapi masih kelihatan sama seorang scout. Beberapa tapping dengan menggunakan DP-nya hampir mendapatkan 1 tapi 1 pemain yang bakal datang terakhir langsung di-spray lagi. 4 pemain dari TSM kali ini masih bisa bertahan ternyata. Iya. Yang knock masih bisa diselamatkan. Hanya 1 orang yang dipulangkan karena lobby Jill. Tidak ada trade kill, tidak ada trade point antara OR dan juga TSM. Betul, baru 1 kill doang dia antara OR tapi belum ditradingkan oleh tim OR ke arah tim TSM. TS hampir dapatkan seorang Clutch God tapi bisa kabur juga. Kita bakal pindah ke lain sisi tim SGE, bakal berhadapan dengan tim RCS kali ini, tim yang bisa dibilang lolos ke grand final kali ini pas-pasan. Betul. RCS, tapi dapatkah kali ini menunjukkan performa yang lebih baik lagi dan zona cukup memihak ke arah BTR. Dia bisa bermain di arah perbukitan tapi dia harus ngehajar box kalau dia pengen dapetin tempat enak. Dia Betul. atas high ground tuh. Atau BTR pengen nyayur kill dulu karena ada T1 dan juga Mega yang ingin rotasi melalui jalur yang sudah ditempatin sama tim BTR. Tapi ternyata RCS dan juga Synergy tetap ingin melakukan fight-nya. Sudah mulai naik menuju ke arah vehicles-nya, proning sedikit dan akan ditabrak 1 pemain yang bersembunyi di arah push. Langsung hilang terkenok 1 begitu saja. Ada backup fire dari tim Synergy. Kali ini Strider memberikan beberapa spray menuju ke arah tim RCS, berhasil menjatuhkan 1. Ada trade knock di antara kedua tim ini dan Luva masih bermain di balik pohon terlebih dahulu dan Strider juga bakal mengontrol dan mencari informasi di mana pemain RCS melakukan setup. Servidien tanpa adanya ampun sedikit dari tim RCS dan RCS tampaknya bisa nge-revive ya. Bisa nge-revive teman yang kenok dan dari tim SGE kali ini kekurangan anggota. 3 dan 4 SGE tampaknya berusaha untuk kabur tapi knock-in gagal dicapai oleh tim SGE. Lemparan bom oleh Sarah tidak terlalu lama di kokang. Langsung lempar aja untuk ngebangun pressure terlebih dahulu. Sudah pun akan bergerak jarak 1 km menuju ke arah safe zone. Betul, jaraknya lumayan banget dan akhirnya mereka lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Masih ada mobil yang punya sama Sarah juga. Mereka masih cukup aman dan sepertinya dari Synergy juga tidak ingin melakukan fight sementara Bigetron akan ambil daerah tebing sebelah kiri dan akan bertemu dengan T1. Tidak bertemu di saat rotasi, malah mereka bertemu di saat mereka sudah mendapatkan beberapa defensive area yang ingin mereka dapatkan. Ryzen sudah bermain di arah pinggir tebingnya terlebih dahulu. Sementara Misil masih bersembunyi di bagian paling ujung, belum saling melihat, belum ada tembakan-tembakan asmara yang dilakukan oleh kedua tim ini. Hanya hold position doang dan baru dibilang masih di hold, tiba-tiba ada spray dari Ryzen. Gila. Super Manggis tembakannya bener-bener menyakitkan banget. Bahkan baju dia warna ungu hari ini, Bas. Wow. Dia menunggu nih untuk berubah menjadi Super Manggis kali ini ya. Udah bukan Super Ryzen lagi ya, tapi Super Manggis kali ini dari Luxi Indonesia. tanpa ampun sama juga mengambil satu low ground tapi Luxi terkena bom. Kali ini dan ternyata Luxi dia menghindari bomnya. 2 udah mulai kenok ditembak lagi. Luxi bakal tumbang tapi ada backup dari seorang Luxi juga bakal spray down tapi Luxi bakal ikut tumbang juga. 2 lawan 3 kondisi ada bom yang sangat baik dari tim RCS mengenai 2 player tim BTR memulangkan 1. Microboy lempar bom memulangkan seorang Luxi kali ini tapi dari Yeonjun juga bakal tumbang. Microboy akan ngokang bom kembali bakal lempar dan hindari tembakan dari tim RCS. 1 on 2 Super Manggis, can you do this? Betul, ini tinggal Ryzen doang yang tersisa. Setup yang terlalu terburu-buru dari tim Bigetron tadi tidak sesuai komen mereka mungkin karena ada sedikit miskoordinasi menurut gua. Ryzen tersisa sendirian, dia harus lari untuk menyelamatkan seorang Microboy tapi ini jalur yang sangat open field karena T1 sudah tahu di mana posisi dari seorang Ryzen. Akan langsung dikeker 1 tappingan car memberikan beberapa damage menuju ke arah seorang Ryzen kali ini seorang diri aja dan Armjon juga sudah berhasil ditumbangkan bertemu dengan tim Mega. Ternyata Valdus 2 pemain mereka kanok tapi kita bakal fokus ke arah Bigetron terlebih dahulu. Ryzen terjatuh karena bawah untungnya tidak terkena damage yang terlalu banyak namun dari seorang Saiden bisa melihat posisi dari Ryzen di arah mana. Iya, dan tampaknya dari tim BTR bakal pulang di posisi ke-16 tanpa mendapatkan 1 pun poin kill pada game kali ini. It's okay, masih game pertama seperti biasa. Robot masih belum